Gini, kalau kamu lagi menghadapi sesuatu yang kamu pengenin, bacalah surat Fatihah di hadapan sesuatu tersebut. Gitu ya. Kita misalnya, kalau ibu-ibu nih apa ya biasanya ya? Lagi ngeliatin ada rumah bagus, pas lagi ngeliat Fatihah gitu. Ibu-ibu belanja masuk ke mall, ngeliatin ini nolnya berapa biji sini, ada tas bagus, diliatin, oh 300.000 murah, pas diperhatiin lagi 3 juta. Wah, nggak kebeli nih sekarang. Fatihah. Masya Allah. Ibu-ibu sedikit sekalian saya muliakan, saya pernah dengar satu kajian seorang ustazah muda, jauh lebih muda daripada saya. Dia cerita, dia bilang, saya itu pertama kali Ustazah Halimah datang ke Jakarta, dia bilang, itu dia masih SMP, muda banget kan? Muda banget kan? Jadi saya ngerasa betapa sangat tuanya saya ketika dengar cerita itu, dan cerita itu di majelis. Dia bilang, saya tiap kali ngelihatnya, ya Allah, kepengen gitu, kepengen bisa jadi seperti itu, gitu ceritanya. Kepengen punya ilmu yang kemudian bermanfaat dan bisa mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Bukan secara pribadi kepengen jadi saya, bukan, gitu ya. Tapi ingin melaksanakan apa yang saya laksanakan. Profesi sama kayak kita ngelihat ada yang jadi dokter, kita pengen kayak gitu ya. Jadi akhirnya terus dia bilang, nah saya itu pernah dengar dari ayah saya, dia bilang, kalau lagi kamu kepengenin apapun, nah itu kamu pandengin sambil baca Fatihah. Jadi dia bilang setiap kali saya hadir majelis pas lagi hari libur, itu saya liatin Ustazah Halimah Fatihah. Pas lagi jalan gitu ya, ketemuan Ustazah Halimah Fatihah. Dia bilangnya subhanallah, dia kemudian berangkat pergi ke Hadramaut juga, kemudian dia menjadi ustazah juga, alhamdulillah. Jadi dia ngasih tahu sama orang-orang untuk banyak-banyak baca Fatihah terhadap apapun yang kita inginkan. Kita misalnya ngelihat orang, oh punya kesabaran yang masya Allah gitu ya, Fatihah gitu. Atau kalau mau lengkap, Al-Fatihah ila hadratin Nabi gitu ya. Fatihahnya kita sambungin dulu ke Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad juga ikut mengaminkan doa dan harapan kita. Ngelihat ada anak soleh, bener, terdidik sekali. Kita kepengen anak kita juga jadi anak yang soleh, anak kita juga menjadi anak yang terdidik, kan gitu ya. Ya hadratin Nabi, Al-Fatihah gitu. Teman-teman sekalian, kita ngelihat ada orang yang misalnya punya suami yang sangat soleh sekali, baik sekali suaminya kepada istrinya, dan dia juga baik sekali, hubungannya manis dalam rumah tangganya. Daripada dinyinyirin sementara kamu belum menikah gitu ya, lebih baik di Fatihain. Enak nih kan, daripada tuh palingan kelihatannya doang dari luar tuh kayak gitu. Kayaknya kalau di rumahnya mah belum tentu. Palingan ini kalau di luar baiti jannati, kalau di dalam baiti nari. Nyinyir sekali ya. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, daripada begitu mendingan ya Allah karuniakan saya pula pasangan yang soleh, yang bisa bawa kebaikan bagi saya, yang sikapnya lemah lembut pada saya, dan mudahkan saya juga untuk bisa menjadi istri yang solehah baginya. Al-Fatihah itu. Jadi apa-apaan di Fatihain aja gitu ya. Jadi teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, apapun Fatihain aja. Insya Allah mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita segala kebaikan. Dengar diceritakan tentang surga dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Ya Allah, aku pengen menjadi salah satu ahlinya,
Al-Fatihah, 5 quri'at laha. Surat Al-Fatihah itu tergantung niat bacanya mau buat apa. Surat Al-Fatihah itu tergantung niat bacanya mau buat apa. Jadi kalau kita bacanya mau buat sesuatu hal, insya Allah Allah berikan sesuai dengan niatannya tersebut. Jadi kalau kita baca memang dengan niatan-niatan agar hajat-hajat kita dijabah, insya Allah mudah-mudahan surat Al-Fatihah menjadi salah satu penguat, salah satu pembuka hajat-hajat kita tersebut dijabah oleh Allah